Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lillah hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahmadu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semua dan para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam tanpa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau Allah, semoga kita pada saat ini mendapatkan Islam, cahaya nur yang semua yang kita rasakan pada ini serba canggih. Mudah-mudahan kita semua pada akhir zaman mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam pasti ada aturannya. Adapun hukum Islam bagi orang mukhalaf, orang yang mukhalaf ialah orang yang muslim yang dikenai yang kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah, larangan agama Islam, karena mereka telah dewasa dan berakal yang disebut nama akil balik. Serta telah mendengar seruan Allah, seruan agama Islam ini, maka ia yang dinamakan mukhalaf, orang akil balik setelah dikatakan dewasa. Apabila dia sudah akil balik, sudah mukhalaf, maka dia dikenakan hukum Islam. Hukum Islam bisa juga hukum syarak, terbagi menjadi 5 bagi. Apakah itu? Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama wajib, yaitu perintah Allah yang harus kita kerjakan. Jika kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan, maka kita mendapatkan dosa. Maka itu yang dinamakan wajib. Wajib ini terbagi 2, yaitu wajib ain, wajib yang diperintahkan harus dikerjakan oleh setiap orang, setiap individu. Yang kedua, wajib kifayah, wajib yang suatu diperintahkan dianggap cukup apabila dikerjakan oleh setiap dari orang yang mukhalaf, dan diberdosalah apabila dalam satu orang pun tidak mengerjakannya. Jika tidak seorang pun yang bisa mengerjakan satu kewajiban itu. Contohnya apa? Seperti sholat jenazah. Apabila dalam suatu desa itu ada yang sudah mengerjakannya, maka terbebaslah dalam satu desa itu. Tapi apabila dalam satu desa ada satu kampung, satu daerah tidak mengerjakan itu sholat jenazah, maka dosalah satu desa. Itulah 2 macam kewajiban. Wajib ada 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu dikerjakan setiap individu, dikerjakan setiap orang yang sudah akil balik, sudah dewasa. Yang kedua, wajib kifayah dikerjakan apabila dalam satu orang sudah mengerjakannya, maka satu desa sudah terhapus dosanya. Apabila tidak satu orang pun mengerjakannya, satu orang pun tidak mengerjakan, maka berdosalah satu desa itu. Maka itulah hukum wajib. Ada 2 yang kita ketahui dalam hukum Islam. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu perkara yang bila dikerjakan dapat pahala,
dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunat terbagi dua macam atau dua bagian. Yang pertama sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan dikerjakan sepertinya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat Idul Fitri dan sebagainya. Itu sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi sunat khairul muakkad, sunat yang itu sunnah biasa. Itulah tadi dua sunnah yang dianggap sunnah. Ada sunnah muakkad dan sunnah khairul muakkad. Sunnah muakkad sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khairul muakkad sunnah biasa. Yang keempat, hukum Islam, 3 hukum Islam itu haram. Semua para hadirin pemirsa beritahu hukumnya haram. Apabila perkara yang ini ditinggalkan mendapat pahala, dan jika dikerjakan mendapat dosa. Berarti apa? Meninggalkan salah satu kewajiban agama. Berzina, berlaku syirik, mencuri, membunuh orang-orang tanpa alasan yang sah, minum-minuman yang memabukkan, berdusta, merdurhakai kedua orang tuanya dan sebagainya, termasuk haram. Yang keempat, hukum Islam adalah makruh, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Itu namanya makruh. Apa contohnya? Sepertinya para pemirsa, seperti makan kita makan petai, makan petai mata, makan bawang mata, maka dan sebagainya, hukumnya adalah makruh. Yang kelima, hukum Islam adalah mubah, yaitu suatu perkara apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak juga dapat pahala. Jelasnya boleh yang dikerjakan dan boleh ditinggalkan, itu dari mubah. Sepertinya apa para pemirsa? Makan, minum, tidur, kegiatan yang tidak diperintahkan Allah dan tidak dilarang oleh agama dan sebagainya. Maka itulah hukum Islam ada 5: wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Itulah hukum Islam yang harus syaratnya harus kita tentukan menurut agama Islam, menurut ajaran kita. Mungkin itulah para pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khususnya pribadi bagi saya sendiri. Lebih kurangnya, mohon maaf atas segala kesalahan. Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.